Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran memang sangat penting sekali untuk umat Islam secara keseluruhan begitu. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah. Perlu saya sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dan dianggap beribadah bagi orang yang bacanya. Jadi baca Al-Quran baik mengetahui artinya ataupun tidak tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya menghafal Al-Quran itu banyak cara. Di antaranya untuk bisa hafal Al-Quran itu yaitu ada dua syarat. Ada dua syarat. Yang pertama adalah ada himmah, ada kemauannya membaca, ingin hafal Al-Quran. Kemudian yang kedua didukung oleh istiqomah atau continue dalam menghafalkan Al-Quran itu. Kalau keduanya direalisasikan atau diwujudkan, insya Allah Al-Quran untuk dihafal tidak sukar ya. Ada kemauannya ada. Kemudian istiqomah itu continue, artinya hari ini deres atau membaca setengah lembar, besok setengah lembar, atau satu hari satu lembar, besok satu lembar. Jangan sampai menghafalkan Al-Quran hari ini baca 2 juz 3 juz, besok satu minggu tidak membaca, itu tidak, jangan begitu ya. Jadi intinya untuk membaca Al-Quran dengan baik itu yang pertama adalah dibaca dan dibaca. Misalnya ingin membaca Al-Quran dengan supaya lancar, itu caranya misalnya ayatnya panjang, itu supaya lancar bagaimana? Diulang dan diulang. Diibaratkan seperti kita mau jalan dari Kala Ijo sini sampai ke katakanlah Pleret atau sampai ke Piungan. Itu kalau masih jalan satu kali jalan barangkali masih dimak-dimik, masih belum belum lancar. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, barangkali medan jalan itu sudah tahu, sudah lancar. Begitu juga Al-Quran ya. Kalau sering baca, insya Allah yang sebelumnya gadul atau tidak lancar, kalau sering baca akan lancar dan mudah dihafalkan. Insya Allah Al-Quran yang barangkali orang menganggap tidak sukar bagi orang yang mau menghafalkan, mau melancarkan ya, baik dihafal atau melancarkan. Contohnya begini ya, kalau ayatnya panjang, caranya diputus-putus. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan agak panjang. Caranya supaya lancar bagaimana? Diulang-ulang bacanya, bisa diputus-putus. Misalnya begini, innal ladzina kafaru sawa'un, innal ladzina kafaru sawa'un, innal ladzina kafaru sawa'un. Setelah itu alaihim a'anzartahum, alaihim a'anzartahum, alaihim a'anzartahum. Setelah itu dari awal lagi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Kemudian innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, dan am lam tunzirhum la yu'minun, am lam tunzirhum la yu'minun, am lam tunzirhum la yu'minun. Diulang di awal lagi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Setelah itu baru ayat berikutnya dan seterusnya begitu ya. Jadi intinya diulang-ulang. Ada yang sering mengulang itu kalau ayatnya pendek sekali langsung satu ayat, misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, misalnya Ar-Rahman berapa? 'Allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Kemudian caranya menghafal ya. Itu tolong dibaca dulu dengan teliti panjang pendeknya. Dengungnya ya. Misalnya innalladzina kafaru sawaun. Jangan innalladzina, jangan inna, jadi baca yang benar baru dihafalkan. Jangan membacanya belum baik dihafalkan, nanti jadinya kurang baik. Jadi baca panjang pendeknya perhatikan, dibaca melihat, setelah melihat kelihatannya sudah bisa agak begini. Kemudian nanti itu. Jadi caranya sekali lagi agar lancar itu diulang-ulang ya. Contoh hanya satu ayat tadi tapi bisa dikembangkan di mana saja ya. Di mana saja ayat yang akan dihafal ya. Dulu saya sewaktu menghafalkan juga begitu ya. Satu hari bisa setengah lembar ya. Setengah lembar itu nanti berarti kan 10 hari sudah 1 juz. 20 hari sudah 1 juz. Kan 1 juz Al-Quran yang untuk keseragaman menghafal itu adalah pojok ayat. Di 1 juznya ada 10 lembar. 10 lembar berarti nanti 20 hari sudah 1 juz. Di 1 bulan sudah 1,5 juz. Begitu insya Allah kalau istiqomah itu insya Allah akan hafal dengan baik. Kemudian setelah hafal bagaimana caranya supaya dipelihara dan pelihara. Jangan setelah hafal diabaikan, tidak dibaca sama sekali, jangan ya. Setelah hafal Al-Quran yang sudah hafal itu supaya diulang dan diulang ya. Insya Allah Al-Quran bagi siapa saja, terutama dari ini bengkel dakwah yang ingin menghafalkan, yaitu saran saya monggo diperhatikan, dilaksanakan. Dan bagi semua saja yang ingin menghafalkan, insya Allah seperti guru saya dulu sering dan kemudian cara itu ya Al-Quran supaya baik membacanya itu harus digurukan ya. Cara menggurukan Al-Quran itu ada 3 cara ya yang dibenarkan. Yang pertama guru membaca, kemudian murid atau santri menirukan. Contoh begini, saya gurunya ya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian wadduha wallaili idza saja, kemudian murid menirukan seperti itu ya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, santri atau santriwati yang membaca, guru hanya mendengarkan saja. Apabila salah baru dibenarkan oleh guru itu ya. Jadi yang aktif muridnya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah guru yang baca, santri yang menirukan, santri yang mendengarkan. Seperti ada seman Al-Quran, kemudian ada yang menyimak, itu termasuk digurukan juga. Cara yang keempat yang salah, artinya membeli atau punya Al-Quran sendiri, apalagi yang hanya ada Al-Quran yang ada tulisan Arab, ada tulisan Latinnya, hanya dibaca sendiri, tidak digurukan. Saya rasa itu membacanya panjang pendeknya, gunah, izharnya dan sebagainya itu akan kurang pas itu. Jadi intinya membaca Al-Quran harus digurukan. Cara menggurukannya ada 3 teori tersebut. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hanya berapa kalimat ini ada manfaatnya di bengkel dakwah ini dan kepada siapa saja yang mendengarkan suara saya ini. Demikian awal akhir ada kekurangnya mohon maaf, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.